Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Nama saya Saskia Putri. Nama saya Anissa Jana. Nama saya Magdira Deris Gizani. Nama saya Alena Jarusin. Nama saya Ayu. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang gravitasi Newton dan hukum Kepler. Di sini kami akan menjelaskan pembahasan pertama, yaitu hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton. Sebelum mengungkapkan konsep gravitasinya, Newton sebelumnya menyelidiki gerak-gerak benda kasar, yaitu planet dan bulan. Dalam penyelidikan itu, Newton menyadari bahwa harus ada gaya pada bulan, sehingga bulan tetap berada pada orbitnya mengitari bumi. Jika gaya ini tidak ada pada bulan, maka bulan akan bergerak pada lintasan lurus. Pada suatu cerita, Newton sedang duduk bersantai di taman rumahnya dan memperhatikan sebuah apel yang jatuh dari pohonnya. Hal inilah yang menginspirasi Newton membahas ide gravitasi yang selalu dipikirkan selama ini. Menurut Newton, gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Pendapat tersebut selanjutnya dikenal sebagai hukum gravitasi Newton. Gaya gravitasi atau F. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik-menarik akibat interaksi dua buah benda yang selalu berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Medan gravitasi atau G. Medan gravitasi adalah ruang yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Besaran yang menyatakan medan gravitasi disebut kuat medan gravitasi, yaitu gaya gravitasi tiap satuan massa. Kuat medan gravitasi merupakan besaran vektor, yaitu medan yang setiap titiknya memiliki nilai dan arah. Garis-garis medan gravitasi merupakan garis-garis bersambung, kontinu, yang selalu mengarah menuju ke massa sumber medan gravitasi, seperti terlihat gambar di bawah ini. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam penerapan hukum gravitasi Newton, yaitu 1. Benda dianggap berbentuk bola seragam atau berupa partikel titik materi, sehingga jarak pisah R adalah jarak pisah antara kedua pusat massa benda. 2. Garis kerja gaya gravitasi terletak pada garis hubung yang menghubungkan pusat benda M1 dan pusat benda M2. 3. F12 adalah gaya gravitasi ada benda 1 yang dikerjakan oleh benda 2, disebut aksi. Dan F21 adalah gaya gravitasi pada benda 2 yang dikerjakan oleh benda 1, disebut reaksi. Jadi, F12 dan F21 adalah dua gaya yang bekerja pada dua benda yang berbeda, sama besar dan berlawanan arah, termasuk pasangan aksi reaksi. Contoh soal. Kuat medan gravitasi pada suatu titik berjarak 2 meter dari suatu massa sebesar 25 kg adalah satuannya Newton per kilogram. Diketahui, M atau massa sama dengan 25 kg. R 2 meter. Ditanya, G. Pembahasan. Kuat medan gravitasi disebut juga percepatan gravitasi, adalah percepatan suatu benda yang disebabkan oleh gaya gravitasi dalam medan gravitasi tertentu. Rumus untuk menyelesaikan soal ini yaitu G sama dengan Gm per R kuadrat. Keterangannya yaitu G adalah percepatan gravitasi. Satuannya yaitu meter per sekon pangkat 2 atau Newton per kilogram. Yang kedua yaitu M adalah massa benda acuan, satuannya yaitu kilogram. Yang ketiga yaitu G, konstanta gravitasi, satuannya yaitu 6,672 kali 10 pangkat negatif 11 M per 3 per kgs pangkat 2. Yang terakhir yaitu R atau jarak kedua benda, satuannya yaitu M atau meter. Maka diperoleh G sama dengan Gm per R pangkat 2, G sama dengan Gm-nya yaitu 6,672 kali 10 pangkat negatif 11 dan R pangkat 2-nya yaitu 25 per 2 pangkat 2.
G sama dengan 166,8 kali 10 pangkat negatif 11 per 4. G sama dengan 4,17 kali 10 pangkat negatif 10, satuannya yaitu Newton per kilogram. Jadi, kuat medan gravitasi pada titik tersebut adalah 4,17 kali 10 pangkat negatif 10 Newton per kilogram. Gerak satelit. Satelit adalah benda-benda langit yang mengitari planet dengan ukuran yang lebih kecil daripada planet tersebut. Satelit dibagi menjadi dua, yaitu satelit alamiah misalnya bulan, dan satelit buatan misalnya satelit palapa. Pada satelit berlaku gaya sentripetal Fs dan gaya gravitasi Fg. Gaya sentripetal Fs merupakan gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar dan arahnya selalu menuju ke pusat rotasi. Secara sistematis ditulis Fs sama dengan Vs kuadrat per R. Keterangannya yaitu Fs adalah gaya sentripetal satuannya Newton, M adalah massa satelit satuannya kilogram, Vs adalah laju linear satelit satuannya yaitu meter per sekon. R adalah jarak antara benda dengan pusat bumi atau planet satuannya yaitu meter. Contoh soal kedua. Berapakah kelajutan satelit di ketinggian 1000 km yang mengorbit suatu planet yang bermassa 6 kali 10 pangkat 25 kg dan berdiameter 10.000 km? G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat negatif 11 nm kuadrat per kilogram kuadrat. Pembahasan. Diketahui H sama dengan 1000 kg atau 10 pangkat 6 meter. M adalah 6 kali 10 pangkat 25 kg. D sama dengan 10.000 km. R adalah 5.000 km sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 meter. G adalah 6,67 kali 10 pangkat negatif 11 nm kuadrat per kilogram kuadrat. Ditanya Vs. Jawab. Vs sama dengan akar G kali M per R plus H. Vs sama dengan akar 6,67 kali 10 pangkat negatif 11 kali 6 kali 10 pangkat 25 per 5 kali 10 pangkat 6 plus 10 pangkat 6. Vs sama dengan akar 6,67 kali 10 pangkat negatif 11 kali 6 kali 10 pangkat 25 per 6 kali 10 pangkat 6. Vs sama dengan akar 6,67 kali 10 pangkat 4. Vs sama dengan 2,58 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Jadi, kelajuan satelitnya adalah 2,58 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu hukum Kepler. Pengertian hukum Kepler. Hukum gerakan planet Kepler merupakan 3 hukum sistematis yang menjelaskan mengenai pergerakan planet-planet. Penyusun hukum ini dilakukan oleh Johannes Kepler pada abad ke-16 Masehi berdasarkan kepada data hasil pengamatan yang dilakukannya sendiri. 3 hukum gerakan planet Kepler. Hukum 1 Kepler. Hukum ini menjelaskan bentuk lintasan orbit planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari. Semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Hukum 2 Kepler. Suatu garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Jika waktu edar planet sama dalam hal ini T1 sama dengan T2 sama dengan T3, maka luas daerah yang menyapu juring pada waktu yang sama memiliki luas A. Daerah yang sama A1 sama dengan A2 sama dengan A3. Hukum 3 Kepler. Perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Persamaannya yaitu periode 2 per radius 3 sama dengan konstan atau T2 per R3 sama dengan konstan. Contoh soal ketiga, jika ada planet A dan B sedang mengorbit matahari, maka perbandingan antara jarak planet A dan B ke matahari RA banding RB sama dengan 1:4. Namun, jika periode planet A mengelilingi matahari ialah 88 hari, maka periode planet B menjadi berapa hari?
Ditanya, TB adalah TB per TA pangkat 2 sama dengan RB per RA pangkat 3. TB per 88 pangkat 2 sama dengan 4 per 1 pangkat 3. TB per 88 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 kali 4. TB per 88 pangkat 2 sama dengan akar 4 kali 4 kali 4. TB per 88 sama dengan 2 kali 2 kali 2. TB per 88 sama dengan 8. TB sama dengan 88 kali 8. TB sama dengan 704 hari. Jadi, periode planet B atau TB adalah 704 hari. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.